Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adam mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatur rahman kharru sujadaw wa buqiyya. Shadaqallahul azim. Surah Maryam ayat 58. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang acara tarwih yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah malam ini masih sehat, masih bisa beribadah, dan jumlahnya cukup banyak daripada wirid harian. Enggak. Selawat dan salam kita doakan buat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam waktu yang relatif pendek malam ini, judul pembahasan kita berawal dari firman Allah surat Maryam ayat 58 tadi adalah menangis. Wartawan kecil yang mau menulis, apa judulnya? Menangis. Saya tanya kepada Pak dan Ibu, di antara apa-apa jo ibu-ibu yang paling acok menangi ke sia? Kok sepakat ibu-ibu menjawab? Apa alasannya ibu-ibu bilang kalau ibu-ibu suka nangis? Oh, kurang piti balanjo. Apa-apa nak don yang pandangi dah. Oh, lai, apa nampak tangian? Kalau ibu menangi kurang piti balanjo, oke. Kalau apa menangi apa? Oh gitu ya. Ayat ini kita terjemahkan. Ulaikal ladzina an'amallah. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Para nabi, mulai dari zuriati Adam, dari keturunan Adam, kemudian sampai kepada orang-orang yang ikut bersama Nabi Nuh dalam kapalnya. Wa min zuriati Ibrahim wa Israil, sampai kepada Nabi Ibrahim dan Bani Israel, sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mimman hadaina, dan mereka yang kami pilih, wajtabaina, yang telah kami pilih dan kami beri petunjuk. Idza tutla alaihim, apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Rahman kepada mereka,
kharru sujadaw wa bukiya. Mereka tersungkur sujud dan menangis. Menangis itu sunnatullah. Kece orang barat nature of law. Hukum alam. Kenapa? Karena Allah menciptakan mata langsung dengan airnya. Walaupun ibu-ibu mengecek lah karyang ayah matoe dek manangi. Itu bohong, itu nak pernah kering. Dan menangis itu boleh, yang tak boleh itu meratap. Yu'adzibu fi qabriha bimanniha alaih. Siapa yang meratapi keluarganya, ibunya, anaknya yang meninggal, fahuwa kafir, dia itu kafir. Hadis Sahihul Bukhari jilid 2 nomor 98. Malam ini kita spesifikkan pembahasan kita adalah yang menangis di sini kita lihat bagaimanakah, dalam kondisi apakah Nabi Muhammad itu sering menangis. Kan tadi para nabi diperkecil. Di dalam buku The Wisdom of Al-Quran, Nabi Muhammad itu sering menangis dari 3 persoalan. Yang pertama, Nabi Muhammad itu sering menangis ketika mendengar orang baca Quran. Pada suatu malam, Nabi Muhammad itu belusukan. Kalau Jokowi kan belusukan. Ya. Berarti alun Jokowi belusukan lah. Nabi Muhammad lah belusukan beliau. Keluar dari rumah malam, nengok masyarakatnya. Ada anak yang menangis. Ada anak yang meratap karena kelaparan. Jalan keliling kampung. Sampailah ke rumah Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa tidak tahu di luar ada Rasulullah. Abu Musa sedang baca Quran. Yang dibacanya oleh Abu Musa itu surat An-Nisa. Didengar oleh Nabi. Surat An-Nisa itu surat apa-apa? Itu surat ibu-ibu. Kok tahu, Bu? Oke. Apa isinya, Bu? Nah, pengen cek surat awak isi, tahu dah. Surat An-Nisa itu berapa jumlah ayatnya? Nah, kan tak surat ibu berarti itu doh. 167. Surat nang kabara. Nan kahampe. Ya, dibaca oleh Abu Musa surat ini sampai siap. Di luar ada Rasulullah. Abu Musa tidak tahu. Tidak tahu dia. Ternyata di luar sudah basah wajahnya karena air mata menangis. Besok sorenya Nabi sholat berjamaah di masjid. Kan kebiasaan Nabi itu kumpul dengan sahabat yang disebut dengan halaqah, kumpul. Lalu Nabi Muhammad bilang sama Abu Musa, ya Aba Musa, ikra'il Quran ilayya. Coba tolong bacakan Al-Quran untuk ambo. Abu Musa 2, cemas 1, bahagia 1. Cemasnya kenapa? Nen narimu Al-Quran Nabi, nen tahu isi Al-Quran Nabi, masa saya disuruh baca ini? Di satu sisi dia bangga bacaannya didengar oleh Rasulullah. Tanpa ragu ya dibacakan. Dimulai. Lagi-lagi yang dibaca Abu Musa itu juga surat An-Nisa. Sabale ayatnya kita baca. Lalu dibilang, ya Abu Musa istani. Istani suaya. Sudah. Melihat sahabat ke wajah Rasul. Penuh dengan air mata. Pertanyaannya, apa sih surat An-Nisa itu kok bisa begitu Nabi? Ternyata Pak dan Ibu Saudara, surat An-Nisa itu yang pertama isinya tentang yatim. Tentang anak yatim.
Nabi itu adalah contoh anak yatim yang sempurna. Kecil ditinggal oleh bapaknya yang tidak pernah kelihatan wajahnya. Belum dewasa ditinggal oleh ibunya, sempurna. Contoh yatim itu. Maka surat An-Nisa itu ayat keduanya bicara tentang yatim. Wa atul yatama ila amwalikum wala tatabaddalul khabisa bit-thayyib. Hei, jangan kamu makan harta anak yatim. Jangan kamu tukar. Jangan kamu jadikan anak yatim itu sebagai simbol untuk kehidupanmu. Jangan kau jadikan anak yatim mencari dana untukmu. Pada ayat 11 dikatakan, innalladzina ya'kuluna al-yatama zulman. Siapa yang makan harta anak yatim secara zalim, ya'kuluna fi butunihim naro. Sama dia masukkan bara api neraka ke dalam perutnya. Dalam tafsir, ma huwal yatim, apakah itu yatim? Anak yang ditinggal mati oleh bapaknya sebelum ia dewasa. Ibnu Katsir mengatakan begitu. Jadi yang yatim tu mati ditinggal apa? Bu, ibu harus pilih ya. Mana ranca anak awak mati ditinggal apa atau mati ditinggal nama? Nah, terbalik tafsir lah. Apa alasan ibu kok rancak bana tinggal apa? Babi ni celai. Mak darah. Kece ibu-ibu ko mapa, anca apa-apa na meninggal. Bo tanyo lo apa-apa ko dulu. Manuri apa karul mamilia, manen ranca anak wak mati ditinggal nama atau mati tinggal apa? Amak cepat apa dan. Draw main. Satu-satu. Ibu ini kan berbicara dengan perasaan. Kata beliau, banyak contoh bahwa anak kalau yang meninggal ibunya tidak terurus lagi, betul? Kalau kami tidak babini do, ibu lah meninggal, acuk saya kami ke rumah, lah sanang caliak do sana ibu. Tidak kan? Adik kamari seso. Akamanga kami nerancak di ibu. Bini selai. Tu ibu. Anak diurus. Ada hadis siapa yang mengurus anak yatim, maka jadi perisai baginya dari api neraka. Ibu dapat laki membuat anak yatim 3 anak ibu ampe 7. Oleh sayang buka 7 no. Ragu jawabannya. Jadi memang dalam persoalan ini kenapa Rasul menangis? Ayatnya berbicara tentang yatim. Satu. Yang kedua, ayatnya berbicara tentang pembagian harta warisan. Dijelaskan. Yang ketiga, An-Nisa itu juga berbicara tentang kedudukan wanita. Dan lain sebagainya. Jadi Pak dan Ibu, kenapa Rasul itu sering menangis? Mendengar orang membaca Al-Quran. Satu. Yang kedua, kenapa Nabi itu sering menangis? Ketika ikut mengantarkan jenazah ke kuburannya. Sebelum dimasukkan jenazah itu ke lahatnya, itu Nabi pai. Tanpa disadari, air mata belum keluar. Jadi pernah kasusnya, melihat air matanya banyak keluar, ditanya oleh sahabat. Rasul, bakok keluar saya matu engkau. Kecek Nabi, mata saya bisa melihat apa yang tidak kamu lihat. Si fulan yang akan masuk ini, itu sudah ada azab di kubur yang menunggunya. Persoalan besar kecilnya nantilah. Kata Rasul sudah ada menunggu. Makanya Pak dan Ibu Saudara, di dalam solat 5 waktu, sebelum salam, sebelum fil alamina innaka hamidum majid, setelah itu sebelum salam, jangan baca salam dulu. Itu kan ada hadis riwayat Aisyah.
berlindunglah kamu dari 4 persoalan. Azabil qabri, azab kubur, azabi jahannam, azab api neraka, jahannam, azab fitnatil mahya wal mamat, fitnah di akhir hayat, wa masyihid dajjal. Hadis itu. Jadi makanya fil alamina innaka hamidum majid. Jangan salam dulu, berdoa. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya'i wal mamat wa min syarri fitnati masyihid dajjal. Diajarkan begitu. Makanya pahala menyelenggarakan jenazah itu ikut sholat, antarkan ke jenazahnya ke kuburannya, diberi pahala qiratani uhudain, sebesar 2 buah bukit Uhud. Ini yang kedua. Yang ketiga, kenapa Nabi itu sering menangis? Karena beliau takut betapa banyak berita tentang azab. Al-Quran ini kan ujungnya azab banyak ayatnya. Misal, narun jahannama khalidina fiha abada. Mereka itu masuk ke dalam neraka jahanam, kekal selama-lamanya. Banyak ujung ayatnya begitu. Lahum azabun syadid. Bagi mereka itu azab yang pedih. Banyak. Nabi itu takut karena selalu memikirkan umatnya. Tapi umatnya belum tentu mikirkan Nabi. Ini eloknya. Nabi sering menangis karena saking banyak azab, mikirkan umatnya. Umatnya belum tentu mikirin nabinya. Makanya ada hadis riwayat 3 orang ulama, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al-Hakim. Wa man zukirta indahu falam yusalla alaih. Bila dibacakan nama Nabi Muhammad, mereka tidak mau mengiringi dengan sallallahu alaihi wasallam, celakalah ia. Lalu kata Nabi Muhammad mendengar doa Jibril itu, amin. Jadi Pak dan Ibu sekalian, kita sangat berharap bantuan terakhir itu di yaumil hisab, namanya syafaat. Yang punya syafaat itu siapa? Nabi. Maka perbanyaklah berselawat kepadanya. Dalilnya apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, malaikatnya berselawat kepada Nabi, apalagi kita. Kesimpulan bahwa Rasulullah itu sering menangis. Pertama, mendengar orang baca Al-Quran. 2, ketika melihat jenazah dimasukkan ke lahatnya. 3, mendengar ayat-ayat yang berisi azab untuk umatnya. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.